Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mama Dehanya. Hai momis, sesuai dengan info dari videoku sebelumnya, kali ini tuh aku mau bikin budget planner gitu ya moms. Jadi ini sebelum waktu gajian tiba, aku ngerancang dulu untuk kemana saja alokasi dana gajian itu ditempatkan, disimpan maksudnya, atau digunakan lah. BTW ini tuh sebenarnya video budgeting perdanaku sekaligus pengalaman pertamaku untuk menyimpan atau menyusun atau mengolah gaji dari Pak Su. Jadi sebelumnya itu selama kurang lebih 6 tahun kami menikah. Jadi semua tuh yang megang dana itu Pak suami. Karena aku tuh bukan tipe orang yang cermat dengan uang, cara mengatur uang ya. Jadi sebelum menjadi sebuah malapetaka di rumah tangga, jadi aku serahkan semuanya ke Pak Su. Tapi pernah sih waktu aku masih kerja, waktu anak Dehan belum lahir, Anya belum lahir gitu, aku sempat kerja ya. Jadi untuk porsi gaji kita masing-masing itu kita kita alokasikan di masing-masing gitu. Misalkan untuk gajiku itu untuk bayar kontrakan, atau misalkan gaji Pak Su dipakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi udah ada porsinya masing-masing pas waktu kerja. Nah, pas waktu udah mulai tidak bekerja lagi, sudah fokus, maksudnya sudah officially ibu rumah tangga, jadi semua itu aku serahkan urusan keuangan dengan Pak suami. Aku berani mengambil keputusan untuk mengatur keuangan rumah tangga ini setelah melihat video-video momis yang bertebaran di feed atau di YouTube ya, yang sangat terinspirasi banget, yang sangat ngebantu aku banget bagaimana sih cara kita menyimpan uang atau ngepost uang sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, setelah aku pelajari di sini, aku ngerangkum cara yang paling simple atau mudah menurutku. Mohon maaf mom sebelumnya, ini tadi sebenarnya bagian tulisan perincian dari pengeluaran aku tuh aku sudah video, tapi karena HP ku error dan tiba-tiba hilanglah beberapa video yang sudah aku record. Jadi bagian untuk detailnya aku akan jelasin masing-masing ya. Nah, ini untuk pertama itu bagian gaji. Untuk saving atau tabungan itu aku menargetkan 10% dari gaji harus ditabung. Nah, dalam ilmu akuntansi itu tanda yang di dalam kurung itu artinya pengurangan ya moms. Nah, untuk pengeluaran itu aku bagi menjadi dua, pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tetap itu adalah pengeluaran yang setiap bulan yang nominalnya kita keluarkan sama, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Di sini aku punya 6 item pengeluaran tetap yang selalu dikeluarkan tiap bulannya. Nah, pertama itu untuk KPR itu sekarang udah mulai masuk cicilan KPR itu kewajiban baru, dan itu nanti akan diambil dari penghasilan sampingan. Terus yang kedua itu adalah kontrakan senilai 1 juta rupiah. Kemudian wifi, karena aku tidak pakai kuota, jadi dialokasikan ke wifi saja. Kemudian ada cicilan dan hutang. Ini cicilan 2 bulan terakhir, semoga mudah-mudahan bulan selanjutnya tidak ada lagi hutang. Amin. Next itu listrik 300.000, kemudian sedekah 100.000. BTW ini semua bukan bermaksud untuk mengumbar ya moms.
Semata-mata hanya untuk sharing dan semoga bermanfaat juga buat momis yang juga lagi belajar budgeting seperti aku. Nah, setelah itu aku totalin semua pengeluaran tetap dengan total 2.025.000. Lagi-lagi aku kasih tanda kurung, nanti akan dikurangin di hasil akhirnya ya moms. Nah, setelah pengeluaran tetap, aku lanjut ke pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap itu pengeluaran yang nominalnya kemungkinan berubah-ubah. Apa yang benar? Bisa jadi lebih besar atau bisa jadi over budget gitu ya. Jadi nanti di akhir bulan akan disesuaikan atau direview lagi. Nah, di sini aku menganggarkan untuk belanja bulanan itu 250, belanja mingguan itu 800.000, nanti dibagi menjadi 4 minggu. Kemudian untuk popok 150, kemudian untuk jajan anak-anak 200. Selanjutnya aku juga pakai dana darurat gitu. Oh ya, BTW ini untuk jajan anak-anak itu termasuk susu UHT ya. Karena Anya masih ASI, jadi Anya tidak butuh susu formula gitu. Kemudian ini juga ada dana darurat 200, kemudian galon aku masih pakai merek A, jadi budgetnya agak tinggi. Itu biasanya seminggu itu 2 galon, jadi untuk sebulan tuh dialokasikan jadi 8 galon. Kemudian gas 50.000, kemudian aku bikin untuk hobi juga ya, misalkan online shopping itu cuman 100.000. Semoga bisa. Nah, dari semuanya itu aku totalin menjadi 1.900.000. Nah, untuk kebutuhan Pak Su, misalkan bensin atau misalkan kuota gitu ya, aku tidak anggarkan ke dalam gaji ini. Nanti untuk kebutuhan Pak Su nanti akan diambil dari penghasilan sampingan tadi. Nah, setelah itu dari total penghasilan atau gaji yang didapat dari PASU nanti dikurang dari dikurang dari tabungan, penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap. Alhamdulillah ini masih ada sisa sekitar 1,4, dan insya Allah nanti aku akan juga mengalokasikan dana ini berupa sinking fund. BTW untuk dana sinking fund perlu aku ups juga nggak? Perlu aku bahas juga nggak moms? Nah, nanti tolong komen di kolom komentar ya. Dengan adanya rancangan pendanaan atau budgeting planner ini, mudah-mudahan aktivitas keuangan rumah tangga itu tidak meleset jauh ya moms. Meleset maksudnya kita sudah membagi ke porsi masing-masing sesuai kebutuhan dari rumah tangga kita, dan misalkan pun ada yang berubah ya nominal, seperti untuk pengeluaran tidak tetap itu kita tahu seberapa jauh perubahannya dan bisa direview nanti di akhir bulannya. Nah, setelah itu aku juga ngebikin budget tracking. Manfaatnya kita bisa menelusuri anggaran dana kita itu sesuai nggak dengan anggaran dari awalnya. Misalkan kita di belanja mingguan itu kan tadi ngebudgetin seminggu itu cuman 200.000. Nah, nanti di budget tracking kita bisa menulis apakah 200.000 tadi ada kembalian atau misalkan berlebih gitu ya, atau bahkan over budget. Nanti kita bisa tulis di budget tracking ini. Atau misalkan kita ngebeli sesuatu yang tidak kita budgetkan sebelumnya, nanti kita bisa juga tulis di budget tracking supaya nanti di akhir bulan kita bisa nge-review, oh ternyata ini yang dibutuhkan, oh ternyata ini kayaknya harus diminimalisasikan gitu. Untuk budget tracking ini aku bikin 4 kolom, jadi untuk 1 minggu itu terdiri dari 8 hari supaya memudahkan untuk pengalokasian dananya. Jadi minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 8, minggu kedua tanggal 9 sampai tanggal 16, begitu seterusnya sampai minggu keempat.
Nah, mungkin sekian dulu ya dari aku untuk video budget planner kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat mami semua, dan bisa memberikan pencerahan buat mamis yang juga lagi buntu bagaimana cara kita mengatur dana dari Pak Su dana rumah tangga maksudnya. Mudah-mudahan video dariku ini memberikan solusi buat mamis. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Assalamualaikum.